614, 615, 616, 617. Nyampe nih di pos utama dari Wana Wisata Galunggung. Di belakang aku nih ya, ada tanda jalannya. Nih ada apa aja sih di Galunggung itu gitu. Nah, di sini ada Merkuri Galunggung itu jaraknya 1,3 km dan itu harus naik tangga katanya. Nanti kita bakal ke sana. Terus ada Curug Agung. Curug Agung ini air terjun, guys. Jadi air terjun buangan dari yang di bawahnya itu Galunggung Tunnel. Selanjutnya ada Ngarai Galunggung. Ngarai Galunggung itu kayak mini canyon gitulah. Tapi kalau Ngarai Galunggung ini harus naik dulu. Jadi harus naik dulu baru kita bisa ke Ngarai Galunggung. Nah, jalan di belakang aku yang naik dan terjal ini itu tuh jalan menuju ke Tangga Biru. Nanti di sana ada Curug Agung, ada Galunggung Tunnel dan ada Ngarai Galunggung. Tuh, lihat tuh. Jalannya nanjak banget. Bagi kalian yang mau ke sana, pastikan kendaraan kalian itu safety, lalu berhati-hati dalam berkendara karena jalannya itu tuh ada berbatu-batu kayak gini tuh, terus naiknya tuh nanjak gitu loh. Jadi pastikan kalian menggunakan armada yang aman. Halo sobat jalan bareng, saat ini aku lagi ada di bawah kaki Gunung Galunggung. Nah, di belakang aku nih yang membentang hingga ke atas ini adalah tangga kuning atau the yellow stairs. Sebenarnya di sini ada dua tangga, guys. Ada tangga biru dan ada tangga kuning. Nah, sekarang kita ada di tangga kuningnya. Penasaran gak sih tangga kuning ini ada berapa anak tangga sih hingga kita bisa mencapai puncaknya? Yuk, sini ada penjelasannya. Selamat datang di kawasan Kawah Galunggung, 315 meter atau 620 tangga, guys. Tidak kuat, guys. Ini tuh baru seperempat tangganya aja nih, udah ngos-ngosan kayak gini. Nah, akhirnya memutuskan untuk berhenti di tempat istirahat yang pertama. Di sini itu ada dua tempat istirahat. Nah, ini tempat istirahat yang pertamanya. Tapi guys, capek-capek kayak gini udah bisa ngelihat pemandangan kota Tasikmalaya dari atas sini. Sampai juga. Boong ding masih ada, guys, di atas. Cowok nih. Oh iya, mangga tuh. Sebagai di sini kok saya lihat itu dari bawah. Gitu. Iya. Saya bertugas di sini. Oh, dengan Bapak siapa, Pak? Saya dengan Oce. Oh, Bapak Oce sebagai Duty Manager. Oh, sebagai ternyata, guys. Bapak Oce ini sebagai, guys, di sini, guys. Sebagai Duty Manager, Pak. Boleh, Pak, kita istirahat dulu, Ayo, Pak. Akhirnya. Aduh, Pak. capek ya? Capek. Saya kira ini udah terakhir, Pak. Ntar dikit lagi sampai ke atas. Kira ini udah berapa perjalanan, Pak? Setengah ada? Ini setengahnya ada nih. Setengahnya. Setengahnya ada nih. Berarti sekitar 620 bagi 2, 310 tangga. Sebuah reward, Pak. Keren. Ngomong-ngomong, Pak, Gimana? kan di awal aku kan ngomong nih sama teman-teman kalau di sini tuh ada dua tangga. Tadi aku lihat di bawah ada tangga biru, ada tangga kuning. Tapi katanya mending yang kuning aja. Kenapa, Pak, jadi mending yang kuning aja? Ya, betul. Jadi di sini ada dua tangga ya untuk ke puncak kawah itu. Nah, kebetulan kalau yang tangga kuning ini dia lebih landai. Memang jumlahnya lebih banyak, ada 620.
hanya dibikin lebih landai. Oh, landai itu maksudnya nggak tinggi gitu? Iya, diayun jadi pola apa namanya tanjakannya tuh tidak curam begitu. Oh, Kalau iya. yang tangga biru itu jumlahnya sedikit memang anak tangganya ada 510, hanya dibuat lebih curam 510 begitu. sedikit guys. Iya. 510 sedikit ya Pak ya? Nah itu dibuat lebih curam. Yang naik ke sini ini, yang sanggup itu rata-rata pengunjung itu dari usia berapa sih Pak? Kalau saya perhatikan semua usia bisa termasuk anak kecil ya, gitu kecuali mungkin yang bayi digendong sama ininya. Karena ada shelter-shelternya juga. Shelter, kemudian sudah dilengkapi dengan handle ya kiri kanan jadi aman gitu. Nah ini juga shelter untuk istirahat, jeda diambil napas gitu kalau misalkan dia capek seperti itu. Iya. Tadi kan Pak aku di bawah tadi apa sih rest area sih ya? Rest area yang pertama tuh aku bilang ada 2 shelter. Sebenarnya ada 2 shelter memang dari bawah sampai ke atas. Semuanya ada 3. Oh ada 3. Ya. Berarti di sini nanti ada lagi ada satu lagi di atas. ke atas. Nanti kita bisa istirahat tuh sebelum nanti nyampe ke puncak. Gitu. Oke, guys. Katanya di Kawah Galunggung ini ada legenda yang nggak kalah menarik. Tapi lebih seru kayaknya kalau kita nyampe atas biar langsung tahu tempatnya. Pokoknya seru banget, kalian harus dengerin. Oke? Doakan kita bisa nyampe ke atas. Bye bye. 614, 615, 616, 617, 620. Yeay! Achievement guys, masya Allah. Betapa indahnya pemandangan ini. Kalian harus lihat guys. Tidak menyesal setelah melewati 620 tangga, akhirnya suatu apresiasi bagi saya bisa mencapai tangga ini. Inilah yang dinamakan Gunung Galunggung. Yuk, langsung Pak Oce, langsung saja Pak diceritakan bagaimana sih Pak dulu tuh legendanya Kawah Galunggung tuh sampai bisa seperti ini gitu. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Jadi ini Galunggung punya banyak cerita ya yang menarik. Dan sejarahnya juga lumayan cukup panjang dari tahun 1822. Ledakan pertamanya tahun itu. Di situ juga cukup dahsyat waktu itu, menelan korban hampir 4.011 jiwa warga Tasik waktu itu. Ledakan itu ya Pak? Iya, dari akibat ledakan pertama itu. Kemudian di tahun 1894 Galunggung erupsi kembali. Waktu itu dia mengeluarkan lahar panas ya, ke tempat yang sama. Kerugian juga mungkin memang di catatan tidak tercatat waktu itu. Itu ledakan kedua. Kemudian di tahun 1918 nah ini meledak lagi, dan waktu itu tercatat muncul yang namanya Gunung Jadi. Gunung Jadi. Nah, Gunung Jadi. Jadi Gunung Jadi itu di area kawah, dia semacam sumbat lava muncul dari desakan magma. Itu tingginya waktu itu berdasarkan catatan yang ada 560 kali 440 meter. Gunung Jadi itu. Oleh warga di tahun tersebut sering dinaikin Gunung untuk itu. main Gunung Jadi itu, karena memang waktu itu dia juga masih masa tidur ya, seperti sekarang ini. Nah kemudian pada tahun 1982 sampai 1983 itu selama 9 bulan dia erupsi kembali, meledak. Oh meledak lagi. Nah, meledak lagi. Dia mendorong awan panas sejauh 35 km waktu itu. Berarti gede juga ya Pak ya? Besar sekali. Besar sekali. Bahkan sempat mengganggu penerbangan waktu itu pesawat British Airways dari dia penerbangan London ke Auckland ya waktu itu. Sempat terganggu. Jadi ada mesin pendorongnya salah satunya mati. Sehingga waktu itu dia harus mendarat darurat di Halim Perdana Kusuma. Itu dan alhamdulillah selamat sih waktu itu. Selamat tapi alhamdulillah waktu itu 9 bulan masa erupsi tahun 1982. Dan sekarang menyisakan ini yang sekarang namanya Gunung Jadi itu seperti ini nih. Oh. Ini namanya Gunung Jadi atau cinder cone. Nah di situ sudah ada alat pendeteksi aktivitas magma ya. Oh, yang putih itu ya Pak? Sumbat lava itu di situ. Oh iya. Pusat magmanya ada di situ. Nah itu dulu sebelum ada air itu kondisinya kayak ke bawah kerucut. Jadi lebih besar sebetulnya ini. Kerucut ke bawah. Ya. Nah tahun 94 waktu itu karena membentuk kobangan seperti ini ya kawah, sehingga menampung air. Waktu itu diperkirakan hampir mencapai 10 juta meter kubik. Sehingga Pemda Tasik waktu itu bagaimana mengantisipasi ketika mungkin suatu hari ini dikhawatirkan ini meledak lagi, itu bisa menjadi kawah primer ya. Nah dibuatlah terowongan. Nanti kalau kita jalan ke Tangga Biru, di sebelah Tangga Biru itu ada yang namanya Galunggung Tunnel.
Oh. Nah itu sebetulnya mitigasi supaya air ini nanti bisa keluar. Oh, Nah ini keluarkan ke Cikunir. Ke Cikunir. Ke Cikunir. Sehingga airnya tetap terjaga stabil sesuai dengan level ketinggian yang dibuat. Iya. Nah itu mungkin sedikit sejarah tentang Galunggung. Menarik sekali ya. Betul. Jadi guys, sampai terbentuk sedalam ini gitu ya. Berarti ini kan dalam, tadinya gini mungkin. Karena ledakan. Karena ya ledakannya sampai berapa kali tadi Pak? 3 ya tercatat. Ada 4 kali ledakan. Bunyi ledakannya gimana? Dung gitu bunyi ledakan. Kira-kira seperti itu guys. Kita sudah ada di Cipanas Galunggung. Nah, kita mau ke pemandian alamnya. Soalnya kalau pandemi yang lainnya itu pada tutup, tinggalnya pemandian alamnya aja. Halo Pak, aduh di mana nih Pak? Lagi. Aduh ini saya makan nyemplungin kaki. Iya, tadi kesini kan ditutup ya Pak ya? Yang bukan cuma pemandian air panasnya. Betul ya. Iya, jadi Pak gimana nih Pak sumber air panas ini sebenarnya asalnya dari mana sih Pak? Nah ini jadi kelebihan Wana Wisata Galunggung kita komplit ya. Tadi kita di atas lihat kawah ya, naik tangga. Dan di sini kita punya air panas. Jadi ini adalah air panas yang keluar dari gunung api Galunggung. Di sini kayak sumber mineral, ada kandungan belerang, garam, ini bagus untuk kesehatan juga. Ini untuk relaksasi ya, lebih santai gitu di air panas. Setelah kita capek naik tangga tadi, nah di sini terapi. Iya benar, capek kan tadi. Satu paket kan. Jadi nanti dari atas turunnya langsung ke pemandian. Jadi ini tuh lokasinya gak jauh dari Kawah Galunggung guys. Jadi langsung turun sebelah kiri langsung aja. Oke, nah untuk harga tiketnya ini sangat terjangkau. Ya, jadi satu area ini satu orang bayar nanti 15.000 per orang. Wah, 15.000 aja ya, Pak? Nah, nanti tinggal pilih, kita buat ini desain ini untuk keluarga, jadi satu kolam ini bisa. Oh, satu kolam ini untuk satu keluarga. Iya. Ini paling asik karena kita punya sini. Suasananya masih benar-benar alami. Bener-bener alami banget, bener Pak. Oke deh guys, jadi ini airnya bener-bener anget dari mata air dari Kawah Galunggung. Nah, jadi cobain kesini. Bye bye.